Bangkit dan bercahayalah. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam Daily Devotion hari ini. Dan firman Tuhan sebagai renungan hari ini terambil dari Amsal 10 ayatnya yang ke-20 sampai dengan 22. Saya memberi judul untuk Daily Devotion hari ini, jangan berfokus kepada berkat. Saudara, firman Tuhan berkata begini, ayat 20. Lidah orang benar dikatakan seperti perak yang dipilih, perak pilihan. Tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Saudara, ini adalah perkataan yang ditulis, firman yang ditulis oleh Salomo, seorang yang luar biasa, raja, dia orang yang hebat, dan dia membangun bait Tuhan, dan dikatakan bahwa tidak ada orang yang punya hikmat sama seperti Salomo dikatakan. Dan lalu kalau kita fokus kepada ayat ke-22, berkat Tuhan yang membuat orang kaya katanya. Tapi pertanyaannya lalu, bagaimana dengan orang-orang di luar Tuhan yang hidupnya bahkan bisa kaya raya juga? Dan bukankah itu seringkali bisa membuat kita tersesat di dalam paradigma kita? Firman Tuhan berkata begini, nantikanlah Tuhan, katanya, berdiam dirilah dan nantikanlah Tuhan. Jangan kamu kecewa kalau melihat ada orang fasik yang hidupnya kaya raya, yang berhasil dalam hidupnya karena mereka melakukan tipu daya. Jangan kamu kecewa dan jangan kamu marah hati. Nah, hari ini kita mau fokus kepada sumber berkat itu. Nah, yang penting untuk kita lakukan ada dua prinsip yang penting mengenai fokus. Jangan fokus kepada apa, saudara? Kekayaan. Yang pertama, janganlah fokus kepada kekayaan, tetapi fokuslah kepada Sang Pemberi, yang Sang Sumber, yaitu Tuhan sendiri. Saudara, pengkhotbah mengatakan begini, kalau kamu berhasil dalam hidupmu jangan sombong. Kenapa? Karena kekuatanmu untuk memperoleh kekayaan atau bekerja itu pun datangnya dari Tuhan, katanya. Sehingga kamu gak bisa sombong. Makanya kenapa kok kita harus fokus kepada berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita bisa menikmati hidup ini. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita bisa menjalani hidup ini. Menikmati pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Dan bukankah pemazmur bilang begini, saudara? Sia-sialah kalau bukan Tuhan yang berjaga-jaga. Kalau bukan Tuhan yang mengawal, maka sia-sialah semuanya. Kenapa? Karena berkat itu disediakan untuk anak-anak Tuhan. Bukan ketika kita mencari, sia-sia kita mencari pagi sampai malam, katanya. Kalau enggak Tuhan yang memberi, semuanya sia-sia. Sehingga yang pertama yang kita harus lakukan adalah mari berfokus kepada Sang Pemberi sumber itu. Dan bukan fokusnya kepada kekayaan. Karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Fokus yang kedua yang Salomo ajar hari ini adalah jangan berfokus untuk membangun kekayaan itu, tetapi apa? Tetapi fokuslah di dalam membangun dampak melalui hidup kita. Makanya kenapa kok Tuhan itu memberkati kita, kita harus mengerti kenapa Tuhan itu mempercayakan kepada hidup saudara dan saya ada hal-hal, ada karunia, ada talenta, ada kepemilikan yang Tuhan percayakan. Pasti ada tujuannya. Saudara, firman Tuhan bilang begini, 20 tadi ayat 20 bilang begini, lidah orang benar dikatakan apa? Seperti perak pilihan. Dan bibir orang benar menggembalakan banyak orang. Baru Salomo tulis di ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Salomo ingin menekankan bahwa jangan fokus juga kepada kekayaan saja, tapi fokuslah di dalam mengembangkan hidup ini yang berdampak. Dan kita tahu bahwa setiap kekayaan, setiap kepemilikan, kepercayaan yang Tuhan beri tidak boleh kita pakai untuk kenikmatan kita sendiri. Walaupun kita pengkhotbah bilang bahwa Tuhan juga memberikan karunia untuk menikmati, tapi bukan berarti kenikmatan yang harus kita cari itu adalah kenikmatan yang hanya memuaskan kedagingan kita saja. Dan ini penting untuk kita mengerti. Makanya kenapa Salomo memberikan perumpamaan mengenai lidah dan bibir antara orang benar dengan orang fasik sebelum dia memberikan pernyataan firman yang luar biasa bahwa Tuhanlah sumber dari segala-galanya. So kalau saudara hari ini dipercayakan talenta, karunia, banyak hal di dalam kehidupanmu, hati-hatilah dengan bibirmu, hati-hatilah dengan apa? Dengan mulutmu. Kenapa? Karena bibir orang benar dikatakan menggembalakan banyak orang. Orang yang diberikan kepercayaan, mereka punya influence atau pengaruh. Perkataan saudara akan bisa
justru menggembalakan orang, tapi sebaliknya perkataan saudara, karena saudara memiliki pengaruh, saudara bisa membuat orang justru datang jauh dari Tuhan. Jangan pernah sombong. Dua fokus ini akan menjadi perhatian buat kita hari ini. Saya akan tutup di dalam Filipi 4 perkataan Paulus. Aku tahu arti kekurangan, aku tahu arti kelimpahan, tetapi dikatakan dialah yang akan memberikan kekuatan kepadaku. Bagaimana caranya? Karena di dalam dialah aku dapat menanggung segala perkara. Baik di dalam kekurangan, baik di dalam kelimpahan, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur hari ini Tuhan masih berbicara dalam hidup kami. Tuhan berkati firman-Mu. Dan kami bersyukur untuk hari ini Tuhan kasih kami dua prinsip yang melalui tulisan Salomo. Kami nggak boleh fokus kepada kekayaannya, tapi kami fokus kepada Sang Pemberi Berkat. Karena semua kekuatan buat kami bisa mencari berkat pun itu semua datangnya dari Tuhan. Yang kedua, kami fokus bukan kepada kekayaan, tapi kami fokus untuk membangun dampak. Karena pasti ada tujuannya. Semua yang dipercayakan bukan untuk kami nikmati sendiri, tapi harus bisa dinikmati oleh banyak orang. Terpujilah nama Tuhan. Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan kepada kami untuk kami bisa hidup cukup dan kami bisa hidup berdampak buat orang banyak. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. God bless.